kalau Mbak Ratna sama Galung sendiri tuh udah lama, maksudnya apa ya istilahnya belajar soal teh tuh udah lama? Saya dari tahun 2006. 2006 berarti. Saya kurang pandai berhitung. Berarti sudah 9 tahun. Kalau 9 tahun. Kalau saya memang basic keluarga saya memang teh. Oh, Jadi dari gitu. kecil memang udah biasa minum teh juga. Cuma Hobi baru apa? benar-benar terjunnya itu ya sekitar tahun 2013 lah. Jadi lahirnya di kebun teh. Akhirnya di kebun. beneran. Tahun 2013 baru terjun berarti kurang lebih kayak 2 tahun yang lalu itu. Betul. Pas umur berapa maksudnya kenapa bisa? Itu saya pas 2013 saya baru umur 25 tahun. Oh, berarti kesini udah 2 tahun. Tapi Saya sempat skip dulu karena waktu itu sempat ada ke Jepang juga buat sekalian ngeliat. belajar teh juga tetap. Iya. Orang ke luar negeri jalan-jalan nggak lu tetap belajar teh gitu ya. Nanti Kesempatan. ada temen. Tapi maksudnya memang diniatin untuk ke sana. Iya, memang arahnya ke arah situ. Nggak jauh-jauh selalu. Iya. Ya. Kalau Mbak pernah Saya belajar ke Jepang tapi saya bolak-balik. Kalau dia kan stay Ya, stay di saya sana? stay lama di situ, betul. Oke. Ini ngomong-ngomong nanti ada temanku juga ngobrol bareng sih, tapi aku nggak tahu dia kemana. Mungkin dia lagi sakit perut. Emang dia biasanya hobinya telat Oh, sih. gitu ya? Dia hobinya telat gitu. Mbak kalau mau minum, tapi mau nawarin teh bingung juga. Mau nawarin apa dong yang minumnya ya? Apa ya? Air Bi, mineral. aus nih Bi, ada minuman nggak Bi? Abang datang langsung aja. Aus. Itu air, kalau nggak itu yang biasa. Ini aja Tapi nih, nggak tahu gua Raffi udah bikin atau belum. Lama nggak minum teh di sini. Teh, Iya, tumben. ngidam. Ini nanti yang ngobrol bareng kita Ngidam. juga, cuma namanya kayak gitu. Oh, oke. Erik ada tamu. Iya bentar minum dulu ah. Ya ampun, ada tamu nih gituin, aduh. Wow. Gimana wownya? Kok tumben Bi, enak Bi, ini siapa yang buat? Ya, begini Cobain beres deh, ya, cobain, dikit. Terus harus Cobain dikit. Enak kan belum kena. Enak kan? Kan belum kena. Bodoh amat. Abang geser, duduk. Geser kan jadi. Bagus, produsernya bagus nih yang buat, bagus. Senang nih, kalau gue sih senang. Nah, ini Siapa yang ngomong-ngomong soal teh enak. Kenapa? Mau nggak belajar bikin teh enak? Ya, Ini ada tamu dulu, jadi sapa dulu kalau ada tamu. Halo. Halo. Erik. Ratna. Halo, Galung. Halo. Ini ada Ratna dan Galung. Dari mana Bi? Wah, udah dah. Pokoknya baik lagi pemirsa di Gado-Gado apa aja? Apa aja Boleh. Masih bareng Feby. Erik di sini. Dan- Ini tehnya enak nih dari siapa sih coba? Itu dia. Coba Untungnya kasih hari dong, ini kasih nggak. dulu. Untungnya hari ini nggak ada Raffi. Oh, terus jadi tehnya Karena nggak ada Raffi, tehnya enak. Enggak, kenapa enak? Ini siapa yang Karena buat? nggak ada Siapa yang Raffi, buat? nggak ada Siapa yang buat? bikin. Ini siapa yang buat? Terus gue dibantuin Sama siapa? komunitas pecinta teh. Oh, pantes. Luar biasa nggak? Pantes enak. Terus mana orang yang nggak Jadi nanya? yang buat ini ya Iya, pasti ini. lah. ini Masa nggak ada? dong. Masa enggak? Ada Ratna dan Galung. Pemirsa kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng Ratna dan Galung, perwakilan dari komunitas pecinta teh. Pecinta teh. Sebenarnya tadi gue udah sempet ya ngobrol-ngobrol dikit sambil nungguin Erik yang lama banget, yang selalu terlambat dan nggak pernah tepat waktu. Namanya Gua gini udah- terus begitu. Iya. Tadi gue udah sempet ngobrol dikit, tapi nanti kita ngobrol lagi biar pemirsa sama Erik juga tahu. Jadi Mbak Ratna dan Galung ini dari komunitas pecinta teh. Di mana Mbak Ratna ini? Saya foundernya. Foundernya, terus founder. Galung Saya membernya. membernya. Jadi Ratna dan Galung ini dua-duanya hobinya teh, ngeteh. Ngeteh. Kalau kita hobinya nasi padang. Tapi minumnya teh juga dong. Oh iya benar. Teh pahit. Minumnya, Teh pahit kan. iya kalau nggak es teh manis, es teh tawar. Bener, teh juga kan? Teh juga kan? Iya deh. Bener kan? Sulit emang teh beda Nah kelasnya gimana tuh? gitu. Awalnya udah di tuh komunitas pecinta teh itu gimana awalnya? Awalnya sih waktu itu karena saya suka banget teh, terus nyari temen. Habis kalau misalnya mau ngomongin teh ngajak siapa gitu. Terus kalau misalnya mau ngumpul-ngumpul nyeduh teh, karena nyeduh teh tuh paling enak kalau bareng-bareng kan minum teh. Kalau cuma sendiri kayaknya nggak seru. Galau satunya. Iya. Jadi ceritanya bikin komunitas itu supaya dapat teman-teman yang punya hobi yang sama gitu. Terus berarti dari awal dengan tujuan seperti itu carinya masanya tuh ibaratnya keluar atau sebenarnya ngajak teman-teman yang dekat dulu. Yuk kita. Awalnya sih dari teman-teman yang dekat. Jadi waktu itu saya bergabung di komunitas makan-makan dan jalan-jalan. Nah, di situ siapa nih yang suka Mirip-mirip teh gitu ya? gitu. Siapa yang suka teh, kita gabung di komunitas pecinta teh. Tapi itu tuh tahun 2007 kayaknya. Terus ternyata banyak juga ya pecinta teh di Indonesia ini. Dari yang memang orang kantor, mahasiswa, sampai orang-orang yang memang punya bisnis dan usaha teh juga akhirnya bergabung di komunitas ini. Oke, itu maksudnya dari awal gimana Ratna develop. Tapi kalau misalkan dari Galung sendiri, kenapa akhirnya bisa? Maksudnya tadi Galung diceritain sama Ratna, dia
lahirnya Di kebun teh. bingung nggak? Serius? Lahirnya Lahirnya di di kebun kebun teh. teh. Jadi Jadi memang darahnya memang darah teh. jadi juga. kalau kita donor darah, kalau Galung donor Keluarnya teh. teh. Dari dalam badannya teh keluarnya. Emang udah ini ya, udah teh banget Iya. gitu. Keluarganya memang Ah. basicnya teh mania Iya. semua. Terus kalau Galung ini gimana? Jadi akhirnya? kalau saya tuh tahun 2013 saya baru bergabung. sama komunitas Oh, pecinta sama teh. komunitas pecinta teh betul. Asalnya tuh kita gabung di Milis Yahoo ya. Iya. Waktu itu masih di Milis Ya Yahoo. ampun masih zamannya pakai Tuh. Iya, chat di 2007. Yahoo. Chat di Yahoo loh ya. Oh, Yahoo. Iya. YM. YM Yahoo. Bukan, mailing list. Mailing list. Aduh. Email, Itu aku bukan bakal lagi ya. gitu. Ini anak. Mas tuh jurusannya apa tuh, Mas? IT. IT-an. Oke, terus Saya tahu dong ya. Harus. dibahas lagi. Harus. Pemirsa saya mau udah diem-diem aja dibahas lagi Harusnya kenyataan. apa? Nggak apa-apa. Oh, pahit ya, Ya Bang, jadi saya mulainya tuh dari 2013 itu. Saya belum terlalu dekat juga dengan Bu Ratna belum pernah ketemu. Tapi di tahun ini saya ikut di grup WhatsApp. Waktu itu kita jadi ada memang yang lebih intens lagi lah untuk grup ini. Nah di situ baru kita mulai sering gathering. Tiap ketemu. pagi itu pasti selamat pagi. Selamat pagi. 20 kali Iya. selamat pagi. Dari semua member ya, selamat pagi, Belum semua member untuk ya. Kalau semua member Udah capek kayaknya. capek Habis bacanya. baterainya. Handphone baru dicas, Habis baterainya. udah habis lagi Habis pagi-pagi. baterainya. Ngomongin soal teh tuh memang apa ya, sampai bentuk komunitas, memang nggak ada habisnya, Mbak. Tiap pagi itu pasti semua akan cerita, saya hari ini minum teh apa atau menemukan teh apa. Jadi selalu sharing, yang namanya juga pencinta teh ya. Kalau udah cinta tuh pasti mikirinnya itu terus kan. Ya, jadi ternyata banyak, bukan cuma satu, dan saya tidak merasa aneh lagi karena menemukan banyak Teman-teman orang-orang yang banyak gitu ya. sama. Orang yang hobinya sama itu seru banget. Iya. Kalau untuk sampai sekarang udah berapa maksudnya teman-teman yang bergabung Anggotanya? di komunitas pecinta teh? Sebenarnya kalau anggota yang sudah ikut terdaftar baik di komunitas di Facebook kita maupun di mailing list itu ada 600-an lebih ya, mungkin Oke. 700. Tapi kalau yang benar-benar aktif paling juga 100-an orang. Itu 100 Paling juga. Iya, paling juga. Paling juga tuh 100. Dibanding 250 juta penduduk Oh Indonesia iya kan. benar. Iya, Mungkin apa-apa. mungkin Betul. separuh kemana 100 itu yang katanya cuman 100. Cuman Itu 100. ada di komunitas pencinta teh. Oke, Oke. habis itu gue mau nanya sebenarnya manfaatnya tuh apa sih? Kurus bisa nggak kurus? Nah, makanya habis ini tetap Oke, di jangan Gado-Gado. kemana-mana, bisa. Apa aja? Boleh. Balik lagi Oke. pemirsa. Di Gado-Gado. Apa aja? Boleh. Ini udah ketularan Raffi tuh ngomongin pemirsa, apa aja kan udah Kita agak masih gimana bareng sama komunitas gitu. Pecinta pecinta teh teh. ada Mbak Ratna dan Mas Galung di Galung. sini. Tadi kita terputus tanya soal, aku mau nanya Manfaat ya? manfaat teh. Mungkin dari Mas Galung dulu. Tahu nggak manfaat teh? Manfaatnya General. kalau sekarang kita udah general rata-rata orang udah tahu lah ya, itu antioksidannya Antioksidan, tinggi dan memang untuk bagus untuk pokoknya untuk badan tuh bagus lah. Dan itu ada bedanya, kita ada buktinya kayak salah satu di grup kita itu ada 6 orang ya waktu itu yang dites itu dia biasa minum teh itu hasil darahnya itu berbeda dengan yang lainnya. Semuanya bagus. Hasil. Nah, tapi Hasil tes Tes darahnya darahnya. ya. Sorry. Tes darah. Iya. kalau dibilang kayak aduh jangan banyak-banyak minum teh nanti darahnya apa kental nanti. Malah justru sebaliknya. Iya. Minum teh itu darahnya encer. Betul. Jadi mencegah. Banyak memang kayak yang bilang kalau minum teh kebanyakan minum batangnya itu nggak bagus untuk tulang atau apa gitu. Tapi Sebenarnya gini, kalau orang bilang minum teh gak bagus, kebanyakan itu bilang buat ginjal. Katanya kalau kebanyakan minum teh itu bisa merusak ginjal. Sebenarnya kalau kita menyeduhnya benar, itu Ini sulit. manfaat baiknya yang kita dapat, aduh. bukan manfaat buruknya. Jadi dari cara menyeduhnya, maksudnya dari cara kita buat tehnya sendiri udah harus sangat pengaruh banget. Kalau orang kita kan kebiasaannya satu termos ya, Iya. masukin teh iya benar-benar. Monggo sampai dimakan. sore. Oh, iya. Ini dia. Terima kasih. Tapi belum ada tehnya ya. Iya. Ntar. Kurang lengkap ini. Itu khusus. Kita sebenarnya bikin teh. Ini kalau mau ambil juga boleh sih, Mbak. Cuman gimana ya kita agak malu. Kasih tehnya agak malu gitu pemirsa. Boleh silakan dicobain, aku ambil sendok. Ini beneran buat kita. Beneran. Ini Beneran boleh dimakan? Bisa dimakan.
Oh. Ya, nanti bonnya biasa sih di pintu keluar bonnya. Komunitas pecinta gado-gado. Gado-gado. Ini pakai debit bisa, kredit card bisa, cash juga bisa langsung. Bayar pakai teh boleh? Aduh, boleh Mbak. Boleh banget kayaknya lebih mahal dari gado. Terus Oke, terus dari cara jadi kalau penjualannya. orang Indonesia biasa gitu tuh, satu harian dibiarin aja. Iya. Itu jadi teh itu jadi pekat sekali. Segala sesuatu yang sangat pekat itu pasti akan membuat kerja ginjal kita kan lebih berat kan. Iya, betul. Kebanyakan vitamin nggak boleh, kebanyakan obat juga nggak boleh. Tapi kalau tehnya diseduh benar sebenarnya Silakan. yang keluar itu baru yang bagus-bagus ya buat tubuh kita. Dan sampai kita kan nggak mungkin minum sampai 10 liter gitu, 5 liter gitu kan sudah kembung kan. Sebelum kita kembung itu udah kita belum overdose tehnya gitu. Iya kan? gitu Bi, cara nyeduhnya juga Betul. harus benar gitu ya. Ngomong-ngomong, ntar kita ngomongin cara nyeduh Mirna. Ini cara nyeduhnya aja kayaknya sampai saya selesai S1 belum selesai belajar cara nyeduh teh. Ini tapi mau ngomongin lu ada jenis-jenis teh nih yang contohnya Ini Coba dong dikasih tau dong teh Indonesia jenis-jenis teh semua. yang Indonesia semua. yang terkenal di Indonesia. ini ada entar Ini lu. teh Indonesia semua. Gue penasaran Bang. Ya, mana sih? Nih, ulung. Ini Iya. teh Indonesia. Olong, Iya. olong. Ini Ulung. diproses Ulung, di Indonesia, ditanam dan Di diproduksi di Indonesia. Olong teh. Pasti pemirsa sama nih kayak Iya. kayak gitu. Iya kan pasti taunya kalau ke Harusnya rumah olong bukan ke Dari Chinese Cina, food, dari Taiwan gitu ya. Olong juga dari Olong tuh Dan ini diekspor banyak ke luar negeri, ke Amerika, ke Jerman, ke Kanada. kalau apa ya? Kalau dari jenisnya sebenarnya ada berapa banyak sih Mbak jenis? banyak banget sih, tapi yang Kan paling yang terkenal ini. di Indonesia gitu. Teh sebenarnya kalau kita bilang kategori secara generalnya itu ada teh putih, teh hijau, teh ulung, teh hitam yang orang kenal ya di Indonesia. Tapi kalau di China ada juga teh pu'er dan teh kuning. Nah, tapi kemudian kan ada varian yang macam-macam. Teh hijau tuh ada beda-beda. Ya, betul. Di China ada banyak China ada sekali. 300 jenis teh Iya, hijau. teh hijau. Jepang ada banyak lagi, Indonesia ada lagi. Terus ada juga yang adalah teh yang di blend. Jadi tehnya dicampur, misalnya dicampur dengan bunga, dicampur dengan buah. Jadi kan mengkreasikan banyak lagi kan. Dicampur dengan susu yang sekarang zaman sekarang lagi Iya. eksis banget Mirna ya. Sekarang kan lagi ngehit Iya. banget tuh. Milk tea ya, ngehit Iya. ya. Milk tea, Ngomongin soal milk chamomile. tea, itu maksudnya teh-teh yang biasa kalau secara awam orang tahu gitu ya banyak diproduksi secara bebas juga yang kita tahu teh instan itu sebenarnya kategori Jenis teh apa? Ready to drink tea. Gitu drink ya. Tapi jenis Daunnya, daunnya. pucuknya tuh teh apa? Tergantung dari jenisnya kan, karena ada yang mereka memang kebanyakan sih Kebanyakan sih memakainya jasmine. melati, Iya, iya, jasmine. jasmine. Jasmine lagi, bingung lagi gue ya. Soalnya jasmine. kalau orang Indonesia tuh memang udah identiknya tuh dengan jasmine. Banyak sekali yang suka. Orang Jawa sebenarnya. Jawa betul. yang suka jasmine. Kalau kita ke Sumatera, mereka sebenarnya Kurang. enggak jasmine. Apa dong kalau di sana? Sumatera teh hitam atau teh hitam dengan susu, karena kalau di Medan itu kan banyak pengaruhnya orang India kan. Abang, kalau balik Medan minumnya teh apa, Le? Teh campur tuak. Itu apaan lagi? Memang kita habis minum mabuk. Mabuk memang. Nggak ngerti ya itu minumannya Nah, yang berbeda. ini mau tanya nih, yang di sini bawa teh apa aja sih? Yang pertama Indonesian Indonesian sencha sencha. teh. Ini tuh Sencha itu sebenarnya teh hijau dari Jepang, tapi ini diproduksinya di Jawa Barat. Oke. Terus penasaran sama yang ini. Yang ini tuh jadi gini pemirsa, kalau pemirsa dikasih kesempatan melihat gitu, ini ada Beda-beda. lima-limanya sebenarnya beda, tapi kategori kayak yang 4 ini keriting-keriting gitu daunnya, cuma satu yang ini. Yang ini jarum. tuh, Wah, wangi bibi. abang-abang lihat deh, yang ini tuh beda, bentuknya tuh paling lurus-lurus. Itu white tea ya? Boleh Iya, dibuka, boleh dikasih lihat kok. Tuh, kasih. Itu Nih. namanya silver needle. Ini kayak pisang kering terus jadi mini gitu. Masih bagus bilangnya pisang, ada yang bilang teri. Iya. ini. Bener juga. Padahal ini adalah salah satu teh termahal dari Indonesia. Bi, balikin. Jatuh parah. Balikin. Teh termahal Berapa? dari Yang Indonesia. termahal di Indonesia betul. Harganya itu Di atas $100. di atas $100 per kilo. Per kilo. Balikin taruh. Ntar dulu, tutup dulu biar cepet Daripada selesai. ini hilang, mau hilang. Aduh. Enggak. Siapa lagi? Ini olong ya, ini olong. Bukan. Itu Oh, ini melati, jasmine. Ini jasmine. Ini ulung. Ini paling bentuknya gendut-gendut gitu, Bang. Keriting gendut. Nah, kalau tadi udah ngomongin jenisnya banyak nih. Contohnya ada 5 yang Mbak Ratna bawa yang berasal dari Indonesia. Kalau dari jenis apa
apa cara dia menyeduh itu ya teh kan pasti diseduh, tapi maksudnya apakah tiap jenis teh berbeda cara penyeduhannya atau dari negara masing-masing atau dari terserah orangnya aja enaknya bagaimana kan? Sebenarnya kalau bicara cara penyeduhan itu ada dua secara besarnya ya. Kita cara Western sama cara Asia. Cara Asia lebih ke Chinese style, Korean style atau Japanese style. Kalau cara Western itu dia tekonya besar, tehnya pakainya nggak terlalu banyak, tapi waktu seduhnya lebih lama. Western. Seperti English afternoon tea atau di Amerika. Jadi biasanya tekonya besar-besar gitu. Kalau Asia itu ini teko China yang lumayan besar. Ini bisa buat 6 orang. Ini buat 6 orang. Ya itu mah gua setengah juga habis. Kalau Cina itu sama tekonya dimasukin. pakai Cupnya gelasnya tuh cupnya kecil. tuh yang kecil-kecil Iya. gitu. Kalau di Jadi, Eropa itu kan pakai gelas. Besar. Gitu. Dan ini tehnya proporsinya antara teh dengan air itu cukup tinggi. Tapi waktu seduhnya dia lebih cepat. Jadi maksudnya Tehnya lebih banyak, waktu seduhnya lebih cepat. Kalau ala Western, tehnya lebih sedikit, waktu seduhnya lebih lama. waktu seduh tuh maksudnya setelah diseduh kapan daun tehnya itu diangkat gitu? Iya, betul. Oh, oke. Gitu ya ribetnya. Tapi lumayan ngerti sedikit nyambung gitu, mirip enggaknya. Pas gua pesen teh, Mbak, gitu. Dingin nggak? Dingin. Iya, Manis dingin. nggak? Manis. Kalau teh celup beda lagi. Teh celup semua sama, dicelup doang. dicelup aja. Kalau teh celup mah. Tapi orang Indonesia tuh sering kali ya mencelup teh celup itu terus mereka gini-gini. Ya, Harusnya Itu saya bisa melihat karakter orang dari cara dia Bikin teh. kan sulit kan? Bikin teh bikin pelajaran. Kalau misalnya dia dikasih teh celup terus di begini-begini, itu pasti orangnya nggak sabaran. Nggak sabaran. Iya. Karena harusnya dibiarin aja sampai dia benar-benar keluar aroma rasa baru diangkat. Tuh gitu. kan, deng derek dung belajar teh bisa belajar psikologi, bisa belajar sejarah, bisa belajar geografi, budaya semua pemirsa. Oke, kita mau lihat dulu nih Kita sedikit ngeliat dulu lah kegiatan yang satu ini dari kalau komunitas gitu lah. pecinta teh. Ada siapa? Ada Tara. Mbak Ratna. Wih. Ini pasti lagi masak. Nyanyi nih, konser nyanyi. Masak. Nyanyi. Konser. Masak. Iya, Oh, konser ini juga konser. Itu kalau dihilangin belakangnya udah benar-benar kayak lagi karaoke ya. Iya benar. Itu saya lagi yang sebelah kiri lagi bikin demo membuat minuman-minuman dari teh beserta sebuah merek peralatan teh dari Inggris. Kalau yang sebelah kanan itu waktu saya lupa. Kayaknya sih acara media gathering gitu tentang teh Indonesia. Ada suara plastik gitu ya, nggak enak ya, Erik ya. Mbak apa nih praktekin gitu cara bikin? Iya, kalau ini di studio Liputan 6 waktu itu. Bikin tutorial cara menyeduh teh. Itu Mbak banyak Ribet banget ya. Erik, Banyak banget. itu susah loh, Erik kalau disuruh nangis nanti. Bukan nangis, pulang. Itu punya Mbak semua peralatannya tuh. Iya. Banyak banget nih. Beda kan yang dibawa hari ini? Beda lagi. Nah ini beda lagi. Koleksinya banyak. Ini waktu itu di Solo, waktu itu ada sebuah hotel yang lagi launching tibarnya mereka. Tibar. Iya, jadi barnya Gokil. menyajikannya teh. Teh, semuanya teh. Mbak di sana jadi apa mempresentasikan Saya juga? presentasikan Bartender. tehnya. Bukan dong, Abang. Kan bikinnya teh, Abang. Oke. Oke, kita lihat berikutnya. Next. Ini kayak di tes saya. Di tes ingatannya Mbak bener. Ini saya bersama yang sebelah kanan ya, pria yang sebelah kanan saya itu ada Pak Bambang, itu moderator pecinta teh juga. Oke. Beserta dengan launching Sosro Heritage beberapa tahun yang lalu. Waktu itu komunitas pecinta teh diundang. Karena satu-satunya yang berkaitan gitu. Enggak satu-satunya, tapi salah satu yang cukup terkait dengan brand ini ya. Oke, ada next lagi? Nah kan nih berani macem-macem datang semua nih. Aduh. Seduh lu. Diseduh Erik. Ini teman-teman dari komunitas Ini juga? bukan, justru ini dari komunitas Mbak. anak muda Buddha di vihara apa yang mereka secara rutin buat acara ini pengenalan tentang teh.
gitu. Jadi dari kegiatan-kegiatan ini yang tertarik mereka menjadi member komunitas pecinta teh. Ini calon-calon bibit unggul. Beberapa sudah jadi member dari sini. Jadi ikut acara saya, terus mereka, oh iya ternyata ada komunitas dan mereka akhirnya bergabung di komunitas pecinta teh. Kalau nggak tahu apa-apa soal teh, gabung kayak kita gitu gimana ya Bang? Diseduh, dibilang diseduh. Diseduh dulu biar ngerti. Ayolah, kita next aja pemirsa. Kita next. Nah kan? Pahit. Bagus. Oke deh, itu Bagus, tadi ya beberapa bagus. foto-foto kegiatan mayoritas dari Mbak Ratna. Kalau Galung sendiri, Dengar Mas Galung itu Master T loh. Master Tea. Enggak, Kan? Ini Master. maksudnya kalau minum teh bisa banyak gitu. Enggak lah, master itu masih jauh banget. Dia tuh Kesannya Masih rambutnya putih jauh gitu ya, banget, rambutnya ya. putih. Minum Masih gitu. banyak yang harus saya Bergenggol. pelajari. minum teh dikit tahu teh dari mana? Dari kompor. Tahu deh tahu. Enggak, ya udah deh ini Mas Galung aja yang ceritain sedikit soal. Jadi kalau saya kenapa bisa ngetes tuh memang saya harus bisa juga karena pas saya produksi itu saya harus coba gimana hasilnya ini. Sudah bagus apa belum gitu. Soalnya kan Jadi kalau teh enak apa enggak juga dari dia dulu. soalnya kalau untuk yang premium yang kualitas atas teh produksi dari saya kalau memang kurang bagus nggak akan saya keluarin barangnya. Tuh kan sulit kan? Tuh deh ya. Soalnya- Habisnya kita mau jadi Kalau bikin teh kayak begini tuh setiap hari bikin pun tangan yang sama tuh hasilnya bisa beda. Hah? Iya. Ntar dulu, setiap hari bikin teh, pakai tangan yang sama, Tangan tapi yang sama, rasanya setiap tapi hari bisa rasanya beda. bisa beda. Betul. Karena kan teh itu kan produk dari alam, Alam, sekali susah, ya. ya. Kita nggak bisa, Sulit ya? bukan produk mesin kan. Kok pusing sih gue belajar. Dari Itu waktu is an art ya. kan jadinya, seperti lukisan, seperti batik juga nggak bisa sama. Oke pemirsa, kita mungkin butuh waktu berpikir dan berbicara lebih lama tanpa ada pemirsa dulu. Malu soalnya, lama mikirnya ya. Jangan kemana-mana tetep di. Gado-gado apa aja. Boleh. Balik lagi pemirsa. Di gado-gado apa aja Apa aja, boleh. Bang? Akhirnya kami masih juga tidak mengerti. Masih pusing nggak ya? Tapi enggak, tapi intinya sih seru sih ya Bang ya. Banyak banget, pokoknya pemirsa nggak nyangka deh. Nggak nyangka nih, contohnya ini ya. Ini ada salah satu mangkok Ajaib. ajaib. Bukan mangkok bakso. Bukan mangkok bakso, ada juga blendernya. Saya kira ini mangkok sama blendernya, tapi bukan. Apa Mbak ini namanya? Rusak. Ini apaan? Apa Mbak ini namanya Mbak? Itu cawan dan casen. Cawan dan casen. Ini untuk minum teh tradisi teh ala Jepang. Jadi Chanoyu. Itu percaya nggak ini bikinnya pakai tangan dari bambu. Jadi ini tadinya bambu seperti ini. Oh terus di. Oh iya itu dari bawah sampai atas tuh nyambung Jadi semua iya, harusnya. jadi seperti ini. Gitu Bi. Dan yang bagus ini bukan yang paling bagusnya tapi yang lumayan itu harganya di atas 100.000 satu ini. Kan? Yang paling Karena bagus pakai ada tangan. 1.000. Ayo. Bikinnya pakai tangan. Semua yang handmade itu iya. mahal. iya benar. Semua yang handmade, semua yang alami itu mahal ya. Betul. Jadi pemirsa kalau mau minum teh yang enak biasanya mahal. Nanti kalau mau tanya lebih jelas, Mas Galung ngerti banget nih pokoknya ya soal teh. Nah, terus katanya Nih bukan. Gue mau sebenarnya komunitas seperti ini tuh baru ada satu kan di Indonesia atau? iya, Untuk teh. enggak. Baru Pernah satu sih yang Iya. tahu kami Gue sih juga baru baru satu. tahu satu sih, maksudnya menurut gue kayak Baru satu ya? Iya. iya mungkin yang secara konsistensi dengan tingkat profesionalitas Berarti itu teh kurang populer ya, Kurang cuma populer. satu komunitasnya ya. sebenarnya teh populer, cuman mungkin masyarakat nggak tahu kok, nggak sejauh pengetahuan Barat dari Betul. Mas Galung ya soal teh yang mungkin ada teh pemirsa teh itu kayak nonton di bioskop, ada yang premium, nanti mungkin ada velvet, ada apa lagi. Ya, Itulah tujuannya kita juga sekalian mengedukasi gitu untuk Oke. masyarakat Tapi Indonesia kita biar lebih teredukasi tahu. kok. Bener-bener. Mau coba, ini saya ada Udah teh diseduhin enak ya? nih. Udah Wah, disiapin ini nih. nih. Coba ya. Nah ini nih. Dibawain teh nih, lihat nih. Aduh. Ini teh beneran. Masalahnya nggak ngelihat Mbak Ratna sama Galung nyeduh, tiba-tiba udah ada tehnya mah gue curiga. Ini Masalahnya pipis ya, nggak, gue mau. Nih suatu kehormatan saya dibuatin teh Oh oleh iya, oke. founder ini loh. Bukan saya yang bikin. Ya kan ada di. Yang ini. Beneran? Oh. Ini dari Ini daun. coba cobain nih.
Boleh, silakan. Sama ini. Bang. Nah, ini sama atau beda? Sama. Bang, yang ini aja bang, sekilo lebih dari $100 bang. Kalau kita keluar bukannya dikasih cek malah harus nyerahin dikasih. Kita coba ya. Ini di atas $200. Aduh. Jadi pelan-pelan ini ya. Nggak ikutan. Boleh disumin. Emang pengen sok cantik banget. Kok nggak jadi? Seneng banget. Gimana, enak ya? Jahat seneng banget. Ada. Kayak apa sih? Mbak. Itu apa? Oh. Ini salah ya Mas berarti Mas ya? Kutinca. Mas salah nih Mas nih. Kutinca. ya. Kutinca. Apa? Kutinca. Sakit air gua. Pemirsa saya udah tahu ini teh apa, ini teh pahit banget nggak tahan, makanya nggak gue minum bang, gue mah tahu kemarin soalnya ngomongnya di depan gue orang-orang jahat yang berada di balik ini, pokoknya minum dikit biar sakit perut kan minggu depan, jadi ditemenin sama Raffi Ini teh apa sebenarnya? Kenapa? Tapi sebenarnya sih yang mana nih? Sebenarnya bukan saya yang bikin sih. Iya, ini gue tahu. Ini tim gado-gado mau ngerjain Erik. Karena Erik ayam. Bukan teh ini. Nggak mau, pahit banget gue disuruh minum, gue nggak doyan banget. Enggak, tapi ini herbal. Iya, teman-teman Teh aku kan banyak pengobatan kayak ya? gitu loh yang dia tuh minumnya tuh teh kayak gini, yang super pahit. Kalau kita pecinta teh itu mengkategorikan teh itu adalah teh yang dibuat dari daun teh. Ini? Yaitu Camellia sinensis. Kalau ini orang herbal sebenarnya. Kalau orang Amerika bilang tisane tulisannya. Gitu. Jadi segala sesuatu yang dibuat dari daun-daunan, buah-buahan, bunga-bungaan di luar teh, tapi diseduh seperti teh. Tapi gitu. ini Tapi jatuhnya ini berarti bukan teh. Kalau buat kita bukan teh. Tapi memang orang nyebutnya tuh Teh. kalau yang seperti itu tuh teh. Seperti chamomile, itu bukan rosella, itu bukan teh. Chrysanthemum. Itu Itu bukan teh. bunga. Itu kan bunga. tapi diseduh Herbal dengan cara sebenarnya. Dengan cara iya chrysanthemum gue tahu itu bunga. Rose, Ya. mint itu Saya nggak doyan. Tapi semua kan bilangnya chrysanthemum tea. Iya benar. Tapi sebenarnya bukan tea, Sebenarnya hanya kalau buat kita komunitas pecinta teh, teh itu adalah yang dari Camellia sinensis. Beda lah. Perkebunan teh itu Oke, terima kasih loh. Tapi perkebunan terima teh. kasih. iya. Terima kasih. Pemirsa juga jadi tahu ya ini salah satu Iya benar. apa ya bentuk teh itu, jadi teh itu ya dari daun teh. Kalau tidak dari daun teh itu hanya dibikinnya tuh seperti Salah teh. satunya seperti teh. Tapi kalau galung dari daun tehnya sendiri sampai bisa jadi teh tuh proses produksinya lama nggak sih? Nah, tergantung jenis tehnya apa. Kalau bikin white White yang paling mahal, yang paling mahal white tea itu dia mahal pertama karena petikannya. Petikannya itu dia hanya petik pucuknya doang. Itu tangan yang petik juga mahal tuh, Bi. Diasuransiin tangannya pemirsa. Ini jari depan ini dia suruh sini. Karena Iya itu nih dua ini kan mesti dipilih ini kan? mesti dipilih, dia harus lihat satu-satu, cuman diambilnya itu cuman ujungnya Karena nggak doang. semua bisa dipakai untuk membuat ini. Itu yang penting berotot di sini, Bi. kebanyakan gini ya. Hasilnya juga sedikit, makanya ini premium banget untuk white tea yang silver tindle ini. Tapi pucuk tuh maksudnya berarti belum Jadi daun, belum membuka. Jadi masih pucuk seperti ini. Masih yang baru keluar ya. terus setelah dipetik nanti dikeringin atau Kalau ini dikeringin dengan matahari doang kalau white tea itu. Jadi oh dia emang ada proses pengeringan lain? ada, biasa kan ada yang pakai mesin juga. Ada untuk pengeringan itu. Tapi kalau ya white tea yang bagus itu dia cuma pakai matahari doang sebenarnya. Dijemur, betul. Kesannya kan gampang, tapi kalau lagi nggak ada matahari, Sulit. lagi apa? Di hair dryer. Makanya nggak bisa sama juga kan, karena matahari kan panasnya emang bisa Iya, selalu sama. bukan di luar kendali Iya. kita ya, karena bener-bener nature banget, alam Dari tadi banget. kan kita ngomongnya tuh salah seduh teh mulu. Erik, aus, abang minum, cepet. Gimana? Coba, Abang. Ada Ini nggak sih obat loh. Tradisi-tradisi Tapi pahit di banget. negara-negara gitu. Tradisi cara Ada, minum Bang. teh. Ada. Minumnya ditumpahin dari atas. Disiram, Atau masukin tehnya dulu baru air panas ke mulut. atau gimana? Sesat, Ada nggak sih sesat. tradisi-tradisi? Oh yang- ini ada Iya. katanya. Nah, ini ya. Ini apa mbak? Ini masa nggak tahu sih? Ini Indonesia banget loh ini. Indonesia banget. Masa nggak tahu? Pot, pot. Poci. Teh poci. Teh poci. Ini nggak ada yang dari Jawa ya?
Bukan, saya orang Batak sih. Pantesan. Oh, Rasem. Kapriben. Saya Jakarta asli banget dah, jadi Ya, ya teh taunya poci, dari banyak kan Oke. di daerah Jawa. Betul. Bukan merek teh poci. Bukan ya, merek, bukan. Iya, Tapi tapi ini memang memang jenis- Tradisinya jenisnya. adalah teh Teh poci. poci, betul. Orang bilang teh yang diseduh ini nasgitel, panas, legi, kental. Iya. Karena tehnya kental. Kalau ini Oke. sencado, Apa Mbak? Sencado. Sencado. Ya, Dari upacara minum teh di Jepang. Di Jepang. Mm-mm. Tapi dia sebenarnya banyak terpengaruh oleh upacara minum teh di China. Jadi dengan sencado itu kita bisa menggunakan banyak teh. Kemarin saya ke Jepang belajar ini, saya pakai teh Indonesia. wow. Jadi teh Indonesia diseduh ala Jepang. Tapi hasilnya beda, Mbak. Maksudnya ada apa yang Dari upacara sencado. Heeh. Kalau sencado itu sebenarnya intinya bagaimana kita mengenali si teh. Teh ini bagaimana sih cara seduhnya? Harus airnya berapa panas, berapa banyak, berapa lama gitu. Nah ritualnya itu karena Jepang itu semua cantik, tradisi. Jadi itu ada ritualnya, tapi intinya adalah bagaimana supaya teh itu diseduh supaya menghasilkan rasa yang paling enak. dari suhunya mungkin pakai termometer dulu Bang, ditaruh dulu di gelas. Pakai tangan. Dan biasa kalau di teh Jepang itu sekalian dia kayak meditasi diri gitu ya, Betul. untuk ketenangan. Ketenangan. Kita mungkin harus belajar bikin teh biar minggu Sabar depan gitu ya. kita nge-hostnya lebih cantik, Lebih anggun. lebih anggun. Tapi kayaknya nggak bisa pemirsa ya. Nanti kita Habis balik ini lagi. kita mau belajar seduh teh betul? Mau diseduhin tuh sama Mbak Ratna ya? Mbak Ratna nanti seduhin kita teh. Iya, ini teh beneran kok. Bener, Adis. Ya oke lah, makanya pemirsa jangan kemana-mana, kita lihat nanti ya cara Mbak Ratna seduhin kita teh. Tapi selain satu ini, Satu dikado. apa aja boleh? Boleh. Kan pura-pura. Bi, mau telur dadar apa telur ceplok? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa? Nggak bisa. Ini, ya bang nanti rusak. Enggak, Nanti rusak. Ini bagus banget pemirsa Nggak rusak, deh. nggak Ini Oh, dari saya nangis soal itu rusak. Mbak nggak apa-apa. Kalau rusak Erik beliin 10. Nggak. Langsung. Langsung Nggak, ya bisa harganya. beli gado-gado, Susah apa aja dapetnya. boleh. Susah Bukan harganya dapetnya. susah dapetnya. Sekarang kita mau Nyeduh teh. Nyeduh teh. Terima kasih. Ini tadi Duh, lihat enaknya ya, lagi pemirsa. hujan-hujan ini, Keren musim banget hujan ya. Mbak. Ini bambunya khusus didapatkan dari perkebunan bambu daerah Kyoto, Jepang. Deket Kyoto di Deket Jepang. Kyoto. Nggak ada bambu yang kayak gini di Indonesia. Ini bukan bambu panjat ini, panjat. Bukan. Bambu itu panjat kalau apa banget namanya? itu panjaitan. Pinang. Itu mah abang panjaitan. Bukan bambu panjat pinang, beda pemirsa. Tuh, Lembut bagus banget. Oke, langsung saja kita menyeduh teh. Jangan Yeay. sabar nih. Yang Kalau teh tadi- Sorry ini. buatan Boleh. Erik, kita bertiga mau tea time dulu, tea time. Kamu tolong beresin ini, beresin meja, ngepel, nyapu, semua ya? Enggak, kita semua kok. Ini silakan. Iya, Takut. Abang ini geser dulu, taruh situ biar cantik dikit. Kenapa sih? Ini sebenarnya buat suka musik ya. Ini tehnya teh hijau dari Jawa Barat. Oke. Terus suhunya kalau untuk teh hijau itu 70 derajat. Karena kalau teh-teh yang masih berbentuk daun, biasanya saya selalu bilas dulu. Terutama kalau teh putih, kemudian ulung. Karena dia butuh waktu supaya si daun itu akan sedikit buka dulu. Wangi. Udah kecium ya? Keluarin. Menyiapkan dia. Menyiapkan dia. Jadi ritual minum teh itu seperti sebuah relaksasi. Ini tekonya teko Jepang. Jadi kita ceritanya fusion. Karena tehnya Indonesia, tekonya teko Jepang, traynya Cina. Jadi Semua lengkap. Ya. lengkap. Ini biasanya kita bilas dulu dan untuk memastikan supaya dia hangat. Supaya ketika diminum, si cupnya itu juga tidak mendinginkan si tehnya gitu. Terus sambil ini diangkat. Kalau di sencado, kita selalu menggunakan tangan kanan untuk mengambil karena untuk kesopanan ya. Kalau Asia kan seperti itu. Seru banget. Mbak, kenapa tehnya tadi diisinya sedikit dulu? tumpah dong kalau banyak-banyak. Enggak, maksudnya kan penuhin satu, penuhin lagi satunya, penuhin lagi gitu kan Kalau di biasanya. sencado ini setiap misalnya ini ya kita ambil kan kita buang. Ini untuk pembilasan pertama.
ini ajaib. Kemudian nanti dia nggak netes, ajaib. Biasanya mereka akan di lap gitu. Nah, ngelapnya itu juga ada gerakannya sendiri, dan ketika mengelap itu sebenarnya saya sambil menunggu si teh ini jadi saya sudah tahu kira-kira harus berapa menit. Jadi gerakan saya itu udah saya perhitungkan, nuangnya sini sampai selesai, kemudian buang satu-satu, dilap satu-satu gitu. Itu sambil si ininya lagi brewing gitu. Jadi pas saya udah selesai, saya angkat, saya tuang, itu udah jadi. Ada waktunya ya, ada perhitungannya sendiri. Jadi nggak cuma ngangkat, buang, nyedung, angkat, buang, nyedung, nggak. Kalau orang Batak buat ini nggak bisa. Nggak sabar. Harus set keluar Bataknya. Lama kali. Ini rahangnya udah kayak mau makan orang. Justru itu kan seperti ritual ya. Iya. Pasti otomatis membuat kita jadi lebih rileks karena lebih sabar. Ya oke lah. Berarti harus belajar nih. Tuh, habis ini gabung lah, abang biar abang nggak. Terutama orang Jakarta kan, karena biasa kan kita kena macet udah langsung klakson terus kan. Iya, dengan ritual minum teh itu langsung lebih tenang, nggak cepet marah-marah, nggak cepet galau-galau. Darah nggak tinggi terus darahnya. Makanya lebih sehat lagi kan? Lebih sehat lagi. Ya dari nyeduh teh aja bisa sehat. Betul. Minum teh. Luar Nah, biasa pemirsa jadi ya. nanti setelah ini kalau untuk green tea itu 2 menit dituang. Waktu menuang kita kan bisa lihat ya warnanya. Kalau warnanya dia masih seperti ini pucet, dia pasti nuangnya akan ke atas. Karena waktu ke atas gitu, itu kan akan keluarnya lebih pelan-pelan kan. Tapi kalau misalnya pas dituang warnanya sudah jadi, dia akan tuangnya langsung cepet gitu, jadi langsung gini. Jadi kalau lihat mereka ada yang nuangnya agak di gini dulu, diputar dulu gini, itu sebenarnya dia lagi menunggu si teh itu brewing. Gitu. Tapi kan nggak boleh kalau di upacara yang bagus ya, jadi nggak boleh abis kita begini terus kita belum jadi tehnya, tunggu deh. Nggak boleh gitu kan, itu namanya perform kan, like an art. Jadi kita harus membuat yang melihat juga gerakannya juga indah. Terus kayak misalnya mengambil itu tangannya nggak boleh tuh cakar seperti ini, jadi harus tutup seperti ini untuk ngambilnya. Itu hanya wanita-wanita tertentu yang bisa melakukan itu. Kalau saya pemirsa, saya langsung didorong dari keluar dari ruangannya, langsung di forbidden, masuk ke negara itu langsung nggak boleh. Nggak ya, lebay sih. Tuh kan beda. Nah ini kan udah kelihatan ya kalau seduhannya warnanya kuning keemasan seperti champagne. Wangi loh, beneran. Nah ini kalau Senchado, ketika tangan seperti ini, ia harus tidak boleh gerakin, nggak boleh digini-gini. Sampai tetes terakhir. Berotot tangan baratnya semua kalau lihat. Iya, apalagi kalau tekonya berat. Karena tetsubin, teko Jepang ini berat. Kalau ini untungnya enteng. Jadi nggak boleh digini-gini. Itu menandakan kita nggak sabar. Tetes terakhirnya tuh kapan Mbak? Sampai bener-bener udah nggak netes lagi? Tes terakhir, iya. Sudah lah, kita Senchado. sudah selesai aja kan. Tapi ini bukan Senchado kan, jadi boleh saya. Iya sudah, itu sudah. Kali. Wangi pemirsa, Cantik sekali warnanya. Jadi kalau teh yang dibuat dari pucuk daun, kemudian tidak teroksidasi, dan tehnya itu masih fresh, masih bagus, kita bisa lihat warnanya kuning keemasan seperti ini. Ada shiny. Tapi kalau warnanya udah agak lebih butek, itu pasti ada oksidasi atau tehnya disimpan tidak dengan benar. Kalau teh hijau ya. Oh kalau Sudahlah, nanti coba dulu saja. Diam dulu. sabar Ju. Kalau Kongfucha ala China, dia akan tuangkan dari sini ke sini ke sini ke sini sampai terakhir kemari, itu habisnya harus sama. Jadi pas di ujung ini harus sama. Untuk Senchado juga sama. Jadi kalau Senchado satu itu biasanya 5 cup, jadi satu sedikit gini. Tapi kalau Senchado mereka tidak punya pitcher ini, jadi langsung dari sini. Sehingga pas di sini warnanya lebih muda, makin lama makin tua, sampai ke sini hasil seduhannya itu harus warnanya sama. Kan sulit. Jadi lebih susah lagi. Kalau belum sama itu berarti belum lulus. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa ujian broadcasting in industry 2 kali sehari, nggak apa-apa pemirsa.
Saya belajar komunikasi pemasaran 3 kali sehari nggak apa-apa, tapi saya kalau disuruh belajar ini, saya nangis dulu lah. Saya nangis dulu. Nah, jadi harus sama warnanya, kemudian juga jumlah dikatnya harus sama. Oke lah. Ini masalahnya susah. Melatih kesabaran ya. Iya. Bukan saya wanita, pria juga melakukan seperti ini. Saya enggak sih. Kalau saya biasa tester soalnya. Kalau disuruh bikin, Saya biasa pakai ada kalau Gini ya? cara Cina tuh pakai kungfucha ya. Biasanya pakai cara begini. Oke. Nah ini silakan. Jadi Minumnya ada aturannya juga Mbak? kalau Asia biasanya kita ke tamu dulu, jadi saya yang dapat terakhir. Tamu Pak, tamu dia. Iya, tamunya kan saya. Kan saya menyeduhkan. Oh iya. Iya. Kalau saya Abang, menyeduhkan kau ini, berarti Bang. yang saya seduhkan adalah tamu saya. Lucu banget. Kalau bakal makan nasi padang nggak keburu, nasinya masih banyak, tehnya udah habis. Di refill terus ya. Di-refill bikin terus ya. Diomelin sama abangnya. Jadi Dah. kita cium aromanya dulu. Dia udah minum. Belum. Wangi. Enak ya, segar ya wanginya. Wanginya tuh apa ya, manis, Manis, kan? lembut, gimana gitu wanginya. Eits. Bener nih Mirsa. Sulit. Sudah, boleh minum Kak? Ini Beda nggak kayak tadi. Beda nggak kayak tadi nih. wah itu Enak, Mirsa enak. Mbak, ini antioksidannya juga tinggi sekali karena dia dibuat dari pucuk yang dipilih itu. Terus juga prosesnya kan benar-benar ya Betul. menjaga supaya Supaya dia tetap hijau. hijau, supaya semua sari yang bagus-bagus dari daun itu tetap terjaga. Tetap terjaga. itu sama juga, jadi bukan dari proses produksinya aja, sama tadi pas Mbak Ratna nyeduh itu juga harus memastikan matangnya tuh ibaratnya matang sempurna gitu ya, nggak boleh Ya, nggak jadi boleh kelebihan. cara bikin teh sampai jadi teh, kemudian setelah itu cara seduh itu akan mempengaruhi. Betul. Soalnya Mempengaruhi kalau rasanya. kelebihan atau airnya kepanasan, Iya, pasti kedinginan kurang. itu rasanya berbeda. Nggak akan sama. Habis sudah. Lama ini sebenarnya yang bikin juga pengaruh. Kalau yang bikin Erik rasanya ya Aduh, sudahlah. Terima kasih banyak. Habis penyamai habis. Penyamai habis. Menang. Karena kecil menang. emang harus menang-menang banget. Enggak. Oke, kita mau tanya lagi nih. Sebenarnya tahu nggak sih cara bedain? Tahu lah ya, bukan? Gimana cara membedakan teh yang baik dan teh yang sudah tidak baik? Pertama sebenarnya paling penting itu adalah tehnya kita suka atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita tidak suka ya udah Mau gitu. nggak mau juga. Mau bagus, mau mahal, mau apa, kalau nggak suka ya udah gitu. Kalau yang kita suka, kalau untuk teh hijau itu kan teh hijau kan belum teroksidasi. Jadi kita bisa lihat dari aromanya. Aromanya masih terasa fresh atau tidak, kemudian warna seduhannya tadi. Kalau yang tadi saya seduh warnanya, kalau teh yang nggak bagus nggak mungkin bisa warnanya kuning jernih keemasan seperti itu. Oh, Pasti Butek butek biasa. warnanya. Kalau teh hijau ya gitu. kalau udah butek tuh berarti udah nggak Kalau untuk oke. teh hijau, kalau Kalau untuk untuk teh teh hijau, hitam memang dia karena dioksidasi jadi warnanya lebih gelap. Tapi pasti aromanya itu wanginya enak, fresh, langsung bikin kita relax dan tenang gitu. Pokoknya banyak faktor yang bisa membuat kita membedakan dia tuh sebenarnya masih oke atau Betul. Iya, setiap jenis teh juga beda. Oke-nya kayak gimana? Iya, betul. Jadi intinya teh yang kita suka. Teh yang kita suka. Dan pasti kalau bentuknya daun masih pucuk itu pasti lebih bagus dibandingkan yang Udah bentuknya jadi- sudah banyak batang Ya. gitu. Makanya ini white tea itu kandungannya tuh bagus untuk kesehatan. Kita nikmati aja. kayaknya kalau Pengen ini tahu ya, gitu loh, pengen. Sudahlah. Tapi mungkin kalau kita bergadung jadinya kan bergabung ke komunitas pecinta teh mungkin Kita duluan live group. enggak, kalau gua bisa, tapi gua menjadi bagian yang nyobain aja. Dibikinin minum enak. Dibikinin minum enak gitu. Oke lah, ini kewajiban bagi setiap narasumber Teman-teman yang datang. yang datang ke Ada Gado-Gado nggak sih ya. QOTD dari Mbak Ratna atau Mas Galuh? Quotes. Tentang teh gitu bisa mungkin nggak? Ada dari Bu Ratna. Silahkan. Yang junior dulu dong. Oke. Apa ya? Saya nggak ada quote gimana sih, cuma kalau menurut saya ya marilah kita minum teh mulai saat ini gitu. Soalnya nggak ada salahnya sama sekali kita menikmati teh, apalagi yang dari Indonesia. Karena itu bener banget. merupakan salah satu
kegiatan yang positif. Betul. Banyak manfaatnya. Tadi pemirsa juga udah dengar sendiri ya yang udah kita bicarakan dari tadi. Oke, kalau dari Mbak Ratna sendiri? Kalau dari saya mungkin pengalaman saya ya, kenapa saya jatuh cinta sama teh, karena ada banyak sekali cerita yang tersimpan di balik secangkir teh ini. Dari mulai petani yang menanam, memetik, memproses, sampai tadi kita mengolahnya. Sampai budaya yang digunakan untuk mengolah tehnya itu, Bang. Kalau dari Erik, nggak usah. Kalau ada pemirsa di rumah yang penasaran, mau tanya-tanya lebih lanjut, mau gabung di komunitas, nah itu boleh. Boleh kasih nggak Twitter, Instagram, atau Facebook? Twitter nanti. Aduh. Habis minum teh mahal. Oh, iya. Oke deh. Oke sip. Twitter. Ya oke sip. Di mana Mbak boleh di? Kalau di komunitas kita ada Facebook, komunitas pecinta teh, ada grup mailing list untuk yang artikel-artikel yang panjang-panjang itu di Yahoo Groups pecinta _teh. Nanti kalau memang rela menerima message ratusan setiap hari tentang teh, boleh bergabung di WhatsApp grup kita. Itu juga tadi ada Twitter ya? Kalau personal ada juga ya personal. Kalau Instagram, personal, Twitter. iya. Langsung dicek di bawah. Di mana Mbak? Boleh Mbak? Saya sama sih Ratna Somantri aja. Ratna Somantri. Twitter maupun Instagram sama. Oke, jadi kalau Mas, Kalau saya ada Instagram aja, Lung88. jadi kalau misalkan pemirsa mau belajar caranya duduk teh, nanti boleh dilihat Instagramnya Mbak Ratna. Kalau mau belajar cara milih teh, dilihat Instagramnya Mas Galung ya. Oke, Rek jangan Rek itu bukan buat Erik, itu bukan buat abang. Oke, ini Ada kenang-kenangan dari ya. Binus TV. Terima kasih Mbak Ratna dan Mas Galung Iya, sudah main-main terima ke kasih. gado-gado. Itu sukses isinya terus. cangkir baru. Amin. Baru ya. Ajaib ya, Nggak sanggup. dibuka jadi cangkir. Gambarnya. Boleh dong dilihat boleh dong. Boleh. Gambarnya doang tapi Mas. Jangan dilihat Mas, jangan Mas, jangan. Terima kasih sudah main-main ke gado-gado. Sukses terus. Salam buat teman-teman Sama-sama. Terima kasih, komunitas. sama-sama. Jangan kapok-kapok ngajarin kita meskipun susah ya diajarinnya Bener ya. banget. Nggak Susah kerasa juga juga buat pemirsa. komunitasnya. Betul, nggak kerasa kita harus 1 jam ya nemenin pemirsa semua, ditemenin bareng komunitas pencinta teh juga. Terima kasih buat pemirsa semua yang udah nonton gado-gado dari awal sampai akhir tadi. Dan selamat hari ini kalian nggak ngeliat rapi. Iya benar-benar. Makanya terus satuin gado-gado di hari dan jam yang sama. Terima kasih buat Frumos. Juga share project. Akhir kata Feby pamit. Adik pamit. Mbak Ratna dan Mas Galung juga pamit. Dadah. Bye bye.